Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Perianto Zamasi, dan pada kesempatan ini saya akan share kepada kita sebuah berita yang kembali menghebohkan, yang kembali membuat kita terkaget-kaget, dan berita ini cukup viral teman-teman ya, di mana di sini kita akan melihat kembali Ustadz Abdul Somad atau UAS ya menghebohkan jagat raya ya, menghebohkan Indonesia ya, di mana beliau mengatakan teman-teman ya, bahwa pejabat yang kasih izin rumah ibadah non-muslim, ya kan, akan habis sama malaikat. Wow, artinya bahwa seakan-akan bahwa malaikat atau Allah itu sendiri tidak mengiyakan ya kalau ada para pejabat memberikan izin kepada non-muslim untuk mendirikan rumah ibadahnya. Nah ini tentunya teman-teman sangat bertolak belakang teman-temannya dengan dasar negara kita Pancasila. Dan baru-baru aja ya di Desember bahkan sampai bulan Januari mungkin teman-teman ya, bahwa banyak terjadi yang namanya pelarangan ibadah ya kan. Lalu kemudian juga ada yang dimana ada masyarakat ya yang tidak mengizinkan ya untuk didirikannya gereja di salah satu kota yang ada di Jawa Barat teman-teman. Nah artinya saya pikir kalau masyarakat biasa yang melakukan hal yang seperti itu mungkin itu wajar-wajar saja, artinya mereka tidak terlalu tahu soal bagaimana sebenarnya beragama yang baik. Tetapi kalau sampai seorang ustadz juga ikut-ikutan ya, bahkan sampai memberikan pernyataan yang seperti begini, bahwa untuk pejabat yang memberikan izin kepada non-muslim untuk mendirikan rumah ibadahnya, maka dia habis sama malaikat. Ini Ustadz Abdul Somad teman-teman. Kita akan melihat saja di sini, karena di sini ada tanggapan yang luar biasa juga dari Abu Janda. Dia mengatakan bahwa ngadi-ngadi cocok logi dalil. Oke, dari situs populis ya, kita akan melihat dengan judul menggelegar, UAS sebut pejabat yang kasih izin rumah ibadah non-muslim akan habis sama malaikat. Abu Janda, ngadi-ngadi cocok logi dalil. Kita akan melihat saja di sini teman-teman. Ini terbaru ya, Selasa 31 Januari 2023 ya. Di sini ada fotonya Bang Adi Permadi ya, Adi Permadi kalau nggak salah ya, atau sering dikenal dengan Abu Janda. Kita akan lihat saja apa yang ditulis di dalam berita ini teman-teman ya. Dikatakan di sini, pegiat media sosial, yaitu ini dia, Permadi Arya alias Abu Janda, memberikan sentilan menohok kepada Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena salah satu ceramahnya menyinggung pejabat yang memberikan izin kepada rumah ibadah non-muslim. Ya, jadi kita memang melihat bahwa Bang Permadi Arya ini juga seringkali memberikan tanggapan-tanggapan menohok soal komentar-komentar yang sepertinya nggak masuk akal ya. Dan kembali di sini kita melihat Bang Abu Janda angkat bicara. Kita akan lihat di sini. Ya. Melalui salah satu cuitannya, Abu Janda mengunggah video ceramah UAS tersebut. Dalam videonya, pendakwa kondang itu tampak sedang membacakan pertanyaan jemaah yang tertulis di sebuah kertas. Artinya kalau saya melihat lagi-lagi di sini di dalam video si Ustadz Abdul Somad ini kembali menjawab pertanyaan dari jemaah teman-temannya, seperti yang disukan beberapa tahun yang lalu soal menjawab, di mana dia mengatakan jawabannya itu adalah bahwa di atas salib ada jin kafir, dan kembali di sini dia
memberikan jawaban pertanyaan dari para jemaahnya, teman-teman. Kita akan lihat ya. Pertanyaan yang dibacakan UAS sendiri berisi soal hukum pejabat negara muslim yang memberikan izin kepada rumah ibadah non-muslim karena jabatan yang diembannya. Ya kan, soal pejabat negara pun ya masih saja ya coba diurusin oleh Ustadz Abdul Somad. Padahal beliau adalah seorang ustadz, ya kan ya. Dia seharusnya fokus di agama saja ya. Kalaupun boleh ya, boleh memberikan saran ataupun masukan kepada negara, tetapi tetap saja jangan sampai pernah ya melanggar atau melawan aturan negara, ya kan begitu. Nah, kita akan melihat di sini. Ini pertanyaan dari jemaahnya ya, dan langsung dibacakan oleh UAS di sini. Ini kita akan baca. Bagaimana dalam agama Islam ya, seorang pejabat muslim karena jabatannya dia memberi izin rumah ibadah untuk non-muslim seperti di kelenteng, yaitu gereja. Itu dibacakan oleh UAS ya. Lalu kemudian sebentar ya, mendapat pertanyaan itu, UAS kemudian mengatakan kalau pejabat tersebut mendapat dosa jariah, ya, ini dia. UAS kemudian mengatakan kalau pejabat tersebut mendapat dosa jariah bahkan hingga hari kiamat. Wow, luar biasa ya. Setiap ada bunyi yang datang dari rumah ibadah non-muslim pun, pejabat itu disebut akan habis oleh malaikat. Ini dia ya, kita akan coba langsung baca bagaimana pernyataan dari si UAS, teman-teman ya. Ini dia. Dia dapat dosa jariah, ya. Mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik, dia dapat dosanya. Dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Yang melanjutkan, setiap berbunyi teng, habis kau di belangku malaikat. Teng, kelompang, rasakanlah. Itu. Nah, lihat teman-teman ya. Pertanyaan dari jemaah ini adalah bagaimana kalau seorang pejabat negara tentunya teman-teman ya, memberikan izin kepada non-muslim untuk mendirikan rumah ibadahnya. Kita teringat dengan apa yang kemarin-kemarin disampaikan oleh Pak Presiden kita Jokowi, bahwa di mata negara, ya, di mata pemerintah, semua agama itu sama. Artinya apa? Bahwa setiap agama ya tidak mempunyai kelebihan ya atau tidak mempunyai hak lebih daripada agama yang lain. Jadi semua agama sama haknya dan sama juga kewajibannya. Ditegaskan juga oleh Pak Presiden Jokowi bahwa konstitusi ya negara kita menjamin untuk bebas beribadah. Ya, setiap warga negara, setiap pemeluk ya agama masing-masing ya dia berhak untuk melakukan ibadahnya. Ya, dan orang yang non-muslim juga mempunyai hak yang sama untuk mendirikan rumah ibadahnya. Walaupun memang tentunya kita sudah tahu bahwa ada aturan atau undang-undang yang mengatur soal bagaimana ya agama tertentu bisa mendirikan rumah ibadahnya. Ya, kita ketahui bahwa ada 90 orang dewasa, lalu kemudian ada 60 orang yang memberikan dukungan untuk pendirian rumah ibadah. Tetapi kalau sampai dia mengatakan, contohnya nih, kalau misalnya nih di salah satu kota, ini hanya contoh teman-teman ya, di kota ini katakan, ya sebuah kota lah, yang penting di kota ini sudah memenuhi 90 orang dewasa. Dan di sana juga sudah ada ya lebih 60 yang mendukung untuk pendirian rumah ibadah non-muslim di situ. Lalu kemudian yang menjadi pejabat ya, katakan yang penting lah, yang berurusan, yang berkaitan dengan dinas terkait ya soal pendirian rumah ibadah atau katakan untuk pengurusan IMB begitu, dia adalah seorang muslim. Lalu dia memberikan ya izin kepada yang non muslim, katakan orang Kristen, untuk mendirikan rumah ibadah yaitu gerejanya, maka dikatakan oleh UAS di sini orang tersebut akan habis oleh malaikat.
ini sepertinya menakut-nakuti teman-teman ya. Ya, apakah memang benar seperti begitu? Apakah benar seorang pejabat ya tidak diperbolehkan? Karena kalau misalnya dihabisi oleh malaikat, berarti itu sebuah teguran, itu sebuah larangan. Artinya bahwa uh, Islam atau ajaran Islam melarang umat Muslim atau pejabat Muslim memberikan izin kepada non-Muslim untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, kalau begini jadinya, berarti ada yang salah dong dengan ajaran Islam. Kalau begitu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, teman-teman ya. Kita kembali kepada pernyataannya. Dan saya nggak percaya, ya saya nggak percaya kalau misalnya ajaran Islam seperti begitu, ya. Cuman saja memang UAS ini kita melihat benci dengan orang Kristen, ya, benci dengan orang yang non-Muslim, ya kan? Indonesia punya aturan sendiri, ya kan? Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa, dan sebagainya. Dan kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Tapi kalau seorang ustadz seperti menakut-nakuti pejabat yang muslim, nah ini bahaya sekali. Ini kebencian yang luar biasa dari seorang UAS ini sangat-sangat berbahaya, ya. Maka saya pikir orang-orang yang seperti begini teman-teman ya, janganlah hiduplah di Indonesia ini, ya. Merasa paling benar, ya kan? Merasa paling merasa paling hebat di Indonesia ini. Ya kan nggak boleh, ya. Indonesia punya aturan soal agama, ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur akan hal itu. Dan siapapun ya yang menganut agama di Indonesia, dia bebas untuk beribadah dan bebas untuk mendirikan rumah ibadahnya sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh negara. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, ya, bahwa kalau ada pejabat Muslim yang mengizinkan, ya, atau yang memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah bagi non Muslim, dia akan dihabisi oleh malaikat. Nah ini saya nggak ngerti, ya, saya nggak ngerti teman-teman ya. Kita akan coba lihat lagi apa yang disampaikan di sini ya. Mengetahui ceramah tersebut, Abu Janda mengatakan kalau dalil yang disampaikan UAS hanya cocok loginya. Pasalnya ia menegaskan kalau Nabi Muhammad SAW justru memberikan kebebasan beribadah kepada non-Muslim ya. Nah ini dia ya, ini Abu Janda teman-teman ya. Ini dia. Saking akut fobianya ya, saking takut fobianya sama non-Muslim ya, sampai ngadi-ngadi dalil memberi izin rumah ibadah non-Muslim adalah dosa. Benar ya. Cocok logi Asbun. Tuturnya dikutip dari populis.id dari postingan akun Instagram @permadiaktivis 2 pada Selasa 31 Januari 2023. Nah ini dia teman-temannya. Jadi di sini disampaikan ya bahwa Permadi Arya justru memberikan sebuah pendapat di sini bahwa pasalnya ia menegaskan kalau Nabi Muhammad SAW justru memberikan kebebasan beribadah kepada non-Muslim, ya kan? Jadi artinya sebenarnya bahwa Muhammad sendiri memberikan kebebasan, tapi siapakah seorang Abdul Somad ini teman-teman? Oke, kita akan lihat. Ia melanjutkan, Somad ini ngajinya belum sampai Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan beribadah bagi umat non-Muslim. Mungkin Somad bukan umatnya Nabi Muhammad. Entah umat Nabi yang mana gitu ya. Oke, ini dari Bang Permadi. Nah ini dia ya. Di akhir videonya, Abu Janda tampak memberikan sindiran kepada Daniel Mananta yang beberapa waktu lalu kerap memamerkan kedekatannya dengan UAS ya. Ustadz idolanya, VJ Daniel pungkasnya. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana videonya si Abdul Somad ya, yang dibagikan oleh Bang Abu Janda. Postingan Abu Janda yang sudah disukai ribuan kali itu kemudian memicu berbagai macam reaksi dari netizen. Banyak dari mereka yang memberikan sindiran kepada UAS karena kerap menyenggol non-Muslim. Dan benar itu yang terjadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana di sini. Kita akan langsung saja mungkinnya ke profilnya Bang Permadi Ardia ya. Oke. Mana tadi? Nah, ini dia. Kita akan coba lihat saja. Sebentar teman-teman ya. Ini ya.
Oh, aha. Atau kita kembali ke belakang ya. Nah ini aja, akan coba lihat. Nah ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Nah, Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang teng kelompang teng kelompang teng kelompang, rasakanlah tuh. nah ya kan. Kita coba ulang lagi teman-temannya. Wow. Nah ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang teng kelompang teng kelompang teng kelompang, rasakanlah tuh. Oke, nah itu dia teman-temannya, dan inilah apa namanya yang disampaikan oleh Bang Permadiar ya. Saking takut fobianya sama non muslim sampai ngadi-ngadi dalil memberi izin rumah ibadah non muslim adalah dosa. Cocok logi asbun somat ini ngajinya belum sampai piagam Madinah di mana Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan beribadah bagi umat non muslim. Mungkin somat bukan umatnya Nabi Muhammad, entah umat Nabi yang mana ya. Ini Ustadz idolanya Ed VJ Daniel. Oke, dan banyak di sini teman-teman yang berikan komentarnya terkait apa namanya apa yang disampaikan oleh Bang Permadiare di sini. Ada dari Redors 628. Saya tak percaya sedikit pun kepada si Boneng. Si Boneng. Lalu ada dari Bonsir Siregar. Tomat busuk buang ke tong sampah. Wow. Lalu ada, nah ini ada dari IR Chan, kelainan jiwa bencinya sama non muslim sampai-sampai kenikmatan buatan non muslim yang dipakainya terlupakan ya. Lalu ada juga dari Susi Sunarsasi Gigilo. Lalu ada dari Primus Medan, ngeri amat sih. Apa ada dalam pemahaman dirinya tidak ada ajaran kehidupan horizontal dan vertikal? Berbuat baik terhadap sesama manusia jauh lebih memuliakan Tuhan. Nah itu, jadi ya bagi orang Kristen juga seperti begitu teman-temannya, bahwa mengasihi Tuhan ya itu harus apa namanya sama ya, harus seimbang ya dengan juga mengasihi sesama atau mengasihi orang yang berbeda agama pun kita harus tetap mengasihi. Alkitab berkata begitu ya. Nah, ada dari Stella Steda, bisa nggak sih Ustadz modelan begini di Bennett? Meresahkan. Wah, nah ini dia teman-teman ya. Kata siapa Mat? Ini dari Irma Kustomo. Kata siapa Mat? Muncul kau itu kadang-kadang emang menggemaskan. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu yang bisa saya